Bapak Ibu sekalian, dengan seluruh dari apa yang dinyatakan Yesus dalam pengajarannya dalam Matius pasal 19 tentang keluarga. Yang pertama, bahwa keluarga dibentuk oleh Allah sendiri. Kalau kita baca dalam kitab Kejadian, maka kita menemukan bahwa ketika Allah melihat Adam yang telah diciptakan itu, dan Allah melihat bahwa tidak baik kalau Adam itu seorang diri, tidak baik kalau Adam tidak berkomunikasi dengan sesamanya, seperti yang disampaikan dalam syukuran kemarin kita setelah peminangan, menyatakan bahwa Allah melihat bahwa tidak baik kalau Adam itu hanya bicara kepada binatang, ada bicara kepada hewan-hewan, bicara kepada tumbuh-tumbuhan. Tapi Allah juga mau bahwa supaya menjadi baik, maka Allah menciptakan Hawa dan menyediakan Hawa, dan akhirnya Allah membentuk keluarga pertama di muka bumi. Keluarga ini dalam Alkitab ketika mulai dinyatakan sesuai dengan kitab Kejadian, maka sejak saat itu Allah bertanggung jawab atas keluarga. Dan keluarga yang lain yang dibentuk oleh Allah, ada dua lembaga yang dibentuk oleh Allah sendiri, yaitu yang bernama keluarga dalam kitab Kejadian, dan kemudian Allah juga membentuk keluarga baru, dan keluarga yang baru ini dinamakan gereja. Dan kita melihat bahwa sejak gereja berdiri karena kasih Allah, gereja berdiri karena pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, gereja berdiri karena Allah yang maha dahsyat itu, kemudian dia menjadikan dirinya menjadi manusia, serupa dengan manusia, bahkan menjadi lebih hina dari manusia, dan membentuk gereja. Dan kematian Yesus, kebangkitan Yesus, dan juga kenaikan Yesus ke surga telah melahirkan sebuah keluarga baru yang disebut dengan gereja. Dan sejak gereja berdiri, kita sampai dengan hari ini kita lihat siapapun, kuasa apapun tidak bisa menghentikan dan membubarkan atau membatalkan berdirinya sebuah gereja. Demikian juga keluarga. Siapapun, apapun, kondisi apapun tidak bisa membatalkan, tidak bisa menghentikan sebuah keluarga. Karena keluarga adalah lembaga yang dibentuk oleh Allah sendiri. Dengan ini juga saya menyampaikan bahwa keluarga yang akan kita bentuk, keluarga Abraham, Andren Abihud Sanak yang akan kita bentuk dan kita doakan bersama pada pagi hari ini. Saya mempercayai bahwa Yesus Tuhan, Allah yang saya sembah, akan bertanggung jawab atas keluarga ini. Allah yang saya sembah ini akan menjadikan keluarga ini menjadi saksi bagi kerajaan Allah di muka bumi. Bagian yang kedua yang berhubungan dengan intisari pernikahan yang saya bisa bagikan, yaitu hubungan eksklusif antara laki-laki dan perempuan. Hubungan eksklusif atau relasi eksklusif antara laki-laki dan perempuan melibatkan rasa dan melibatkan tindakan. Dalam penggembalaan kami bicarakan banyak hal, dan kami juga diskusikan tentang temperamen. Kami diskusikan juga tentang bahasa kasih antara kedua pasangan, dan juga kami juga diskusikan tentang komunikasi antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki ini kalau berkomunikasi informatif, dia selalu memulai dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan informatif. Kalau perempuan ketika dia berkomunikasi, dia mulai dengan rasa. Karena itu kadang-kadang karena komunikasi yang tidak bisa disampaikan dan dimengerti secara bersama sebagai suami dan istri, maka terjadi cekcok, terjadi pertengkaran, terjadi perdebatan, dan akhirnya meregangkan hubungan antara suami dan istri. Kadang-kadang juga ketika kita diskusi bersama dan kita sharing bersama dalam penggembalaan, kadang-kadang juga karena perempuan ini berkomunikasi pakai rasa, maka kadang-kadang dong bicara dalam hati, dong mau laki-laki mengerti dengan apa yang dong omong. Dong pakai semua cara supaya laki-laki mengerti apa yang dong omong. Padahal laki-laki hanya butuh informasi sah. Bilang sah, pasti dong akan bikin. Betul toh? Betul. Kadang-kadang saya berpikir juga istri saya ini menyampaikannya dalam bahasa kalbu yang dalam, sehingga saya tidak bisa mengerti apa yang dia sampaikan. Saya meraba-raba, apa maksudnya ini? Apa maksudnya ini?
Nah, kadang-kadang karena wanita ini menyampaikan komunikasi dengan bahasa-bahasa yang penuh rasa, maka ketika laki-laki tidak bisa menerima komunikasi seperti itu, maka kata yang pertama biasanya keluar adalah kayak kurang peka, kok kemana kok? Kayak kurang peka, kira seke son ada kayak kurang peka gitu, kayak kurang peka. Jadi padahal sebenarnya hanya satu kas tahu omong pasti akan bikin. Karena seorang laki-laki ketika dia jatuh cinta, pasti dia sangat bucin. Lo omong apa dia akan ikut. Lo mau tarik dia di mana juga dia akan ikut. Karena yang namanya laki-laki itu begitu dia jatuh cinta, maka yang dia buat adalah menerima informasi dan melakukannya. Begitu kok. Begitu kok. Ya, ini bagian yang ini. Jadi kami diskusi bersama, lalu kami menyampaikan bahwa kalau bisa itu bahasa-bahasa isyarat dan bahasa-bahasa dalam kalbu itu dikurangi sehingga bisa dimengerti secara utuh. Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus, kadang-kadang kita juga di rumah, di keluarga kita, sebagai pasangan suami dengan istri, ya masih awal-awal tahun pernikahan, kemudian sudah naik beberapa tahun, komunikasi sudah mulai terganggu. Kadang-kadang komunikasi bahasa isyarat yang paling banyak disampaikan. Mungkin hari ini bahasa yang bisa disampaikan adalah bahasa-bahasa yang bisa dimengerti, sehingga bisa dilakukan oleh pasangan suami dan istri. Ini bagian yang saya bagikan. Hubungan eksklusif ini berhubungan dengan informasi dan rasa antara suami dan istri. Dan yang ketiga yang berhubungan dengan intensari pernikahan yang bisa saya bagikan, yaitu bersatunya antara laki-laki dan perempuan atau bersatu dalam hubungan yang intim. Hubungan yang tidak hanya sekedar untuk tatanan atau tataran yang di permukaan, tapi hubungan yang masuk lebih dalam hubungan yang lebih dalam. Dari malam ketika kita bersyukuran, hamba Tuhan yang melayani berkata bahwa main harus lebih dalam lagi. Main harus lebih dalam lagi. Jangan hanya ada di permukaan. Ini berhubungan dengan keintiman. Seperti apa yang disampaikan Yesus dalam kitab Matius pasal 19. Yang berikut yaitu hubungan yang permanen. Seumur hidup. Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus, ini yang Yesus sampaikan yang berhubungan dengan seumur hidup, yaitu bahwa hanya maut yang memisahkan dari pasangan suami dan istri. Hanya maut, bukan karena Opa di sini menyebutnya simpedes, simpanan perempuan desa, atau bukan karena si maskot atau simpanan maskota, bukan juga karena uang, bukan juga yang memisahkan itu karena jabatan, yang memisahkan itu karena pelakor, pebinor dan segala, bukan karena itu. Yang memisahkan hanya maut. Dan Yesus menyampaikan bahwa yang disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tidak boleh diceraikan oleh siapapun. Bahkan saya yang berdiri sebagai pendeta dan melayani jemaat juga tidak boleh mengambil keputusan untuk menceraikan pasangan suami dan istri. Karena Yesus berkata, ini permanen. Ketika sebuah janji diucapkan, sebuah ikatan cinta disampaikan dan diikrarkan di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat, di hadapan hamba Tuhan, maka sejak saat itu sampai hanya maut yang memisahkan. Tidak ada lagi hal-hal tertentu yang bisa memisahkan hubungan antara suami dan istri. Dan bagian yang terakhir yang berhubungan dengan relasi pernikahan, yaitu covenant, janji suci. Sementara Ren dan juga Kak Evi akan menyatakan ikrar janji suci di hadapan kami semua jemaat Tuhan dan di hadapan Tuhan. Sebentar ikrar janji ini saya menyebutnya covenant. Janji suci ini saya menyebutnya covenant. Covenant adalah ikatan perjanjian yang tidak bisa dibatalkan. Kita ke slide berikut. Ikatan perjanjian yang tidak bisa dibatalkan disebut dengan covenant. Covenant dalam Alkitab adalah perjanjian antara dua belah pihak, dan perjanjian dan yang disampaikan sesuai dengan apa yang disampaikan Alkitab adalah covenant adalah perjanjian antara Allah dan manusia.
Covenant mulai dikenal setelah Allah berjanji dengan Abraham. Dan setelah Allah berjanji dengan Abraham, maka sampai dengan hari ini janji Allah kepada Abraham dan keturunan-keturunannya tidak pernah dibatalkan. Allah bertanggung jawab atas keluarga, atas Abraham dan keturunan-keturunannya sampai dengan 2000 tahun ini. Dan sampai seterusnya adalah sebuah janji yang tidak bisa dibatalkan. Janji covenant adalah janji yang tidak bisa dibatalkan. Covenant adalah janji antara Allah dengan manusia dan antara manusia dengan Allah. Dan perjanjian ini tidak bisa dibatalkan oleh pihak yang melakukan perjanjian yang disebut dengan covenant. Dan Bapak Ibu sekalian, covenant yang kedua adalah covenant antara suami dan istri, yang akan dilakukan oleh kedua adik kita dan kedua saudara kita di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Bagian ini adalah disebut dengan perjanjian yang permanen. Dan perjanjian ini tidak bisa dibatalkan dengan cara apapun. Karena setelah dilakukan di dalam nama Tuhan Yesus, maka dia akan permanen seterusnya. Sama seperti perjanjian yang Allah berikan kepada Abraham. Kemudian ketika orang Israel, umat Israel itu menjauh dari Tuhan, Allah lalu melihat bahwa umat manusia sudah jauh dari Tuhan. Maka Allah mengikat perjanjian baru dan cara Allah mengikat perjanjian baru dengan umat manusia, yaitu Allah menyediakan Yesus. Cara Allah mengikat perjanjian baru dengan umat manusia dan setiap kita yang percaya kepada Tuhan adalah dengan menyediakan Yesus. Sama seperti itu juga, cara itu juga Allah mengikat perjanjian antara Allah dengan Kakak Ren dan juga Allah dengan Kakak Evi. Dan Allah dengan setiap kita yang ada di muka bumi ini. Dan ketika Allah mengikat janji itu, Allah menjadikan Yesus sebagai ikatan perjanjian. Yesus adalah ikatan perjanjian antara Allah dengan manusia. Dan Yesus ketika dia melakukan ikatan perjanjian antara Allah dengan manusia, Yesus menyediakannya di atas kayu salib. Yesus menyediakannya dengan membiarkan dirinya dicambuk. Yesus membiarkannya dengan membiarkan dirinya dipaku. Yesus membiarkan dengan membiarkan dirinya sampai kehilangan darah, sampai Allah sendiri meninggalkan dia, sampai Yesus berkata, Eli Eli lama sabatani. Yesus melakukannya ini untuk mengikat perjanjian antara manusia dengan Allah. Dan perjanjian ini adalah perjanjian yang kekal dan permanen. Bagian yang kedua yang berhubungan dengan covenant adalah perjanjian antara suami dan istri. Perjanjian antara suami dan istri yang akan diikrarkan oleh Karen dan juga Kak Evi ini, maka saya mau menyampaikan, dia tidak bisa dibatalkan oleh siapapun, dia tidak bisa dibatalkan oleh apapun. Setelah disebutkan, maka setelah diikrarkan, maka saat untuk menyampaikan bahwa hanya maut yang bisa memisahkan. Bagian yang berikut adalah covenant antara suami istri dan keluarga masing-masing. Covenant adalah perjanjian yang tidak bisa dibatalkan. Kemudian bagian yang berikut antara suami dan istri yang dibentuk ini dengan keluarga masing-masing. Ketika Karen mengikrarkan janji suci di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat Tuhan pagi ini, maka dengan sendirinya Karen secara roh, secara jiwa dan secara tubuh terikat dalam perjanjian dengan Allah, ikat perjanjian dengan Kak Evi, dan terikat perjanjian dengan keluarga Talan dan rumpun keluarga yang terikat di dalamnya. Sama seperti hal itu juga ketika Kak Evi mulai mengikrarkan janji suci, janji covenant suci di hadapan Allah, maka Kak Evi juga mulai mengikat perjanjian dengan keluarga dan juga rumpun keluarga yang terikat di dalam dari keluarga sanak. Sehingga ketika terjadi permasalahan, bahkan sampai dengan upaya, mungkin karena terlalu susah tantangan dari keluarga yang akan dijalani ini, dan sampai dengan keputusan yang paling berat, ingat bahwa ini adalah perjanjian. Bahkan perjanjian ini adalah perjanjian dengan Allah, perjanjian antara kedua pasangan, dan perjanjian dengan keluarga. Sehingga ingatlah keluarga masing-masing, ingatlah keluarga yang sudah berkumpul mulai dari awal bulan, dari 2 bulan, 3 bulan lalu. Ingatlah apa yang telah keluarga buat sehingga ikatan perjanjian hari ini kita saksikan dan kita lakukan. Ingat baik-baik bahwa ini adalah perjanjian yang tidak bisa dibatalkan. Ini adalah perjanjian bukan hanya kepada pribadi, tapi perjanjian kepada keluarga yang ada, keluarga yang terikat di dalamnya.
Yang terakhir yang berhubungan dengan covenant, yaitu ikatan perjanjian antara suami dan istri dengan gereja. Ada banyak keluarga Kristen yang setelah menyelesaikan melegalkan pernikahan mereka dan setelah diberkati dalam gereja, maka mereka tidak mengambil keputusan untuk mengikat diri dengan gereja. Dan akhirnya keluarga ini tidak melakukan dan melaksanakan tujuan Allah bagi setiap keluarga. Ketika Allah membentuk Adam dan Hawa dan kemudian menjadikan mereka sebuah keluarga, maka Allah memerintahkan kepada mereka untuk menguasai bumi, untuk berkuasa atas bumi, berkuasa atas segala yang ada di bumi. Allah menyampaikan bahwa saatnya engkau menyatakan bahwa Allah yang disembah oleh engkau Adam dan Hawa adalah Allah yang mengasihi, Allah yang menjadi saksi dan memberkati seluruh muka bumi. Tapi kedua pasangan suami istri pertama Adam dan Hawa ini tidak melakukan kehendak Allah. Mereka gagal dalam perjumpaan dalam melakukan kehendak Allah dan tujuan dari keluarga, sehingga akhirnya Adam dan Hawa ini diusir dari Taman Eden disebabkan karena pelanggaran dari perjanjian antara manusia dengan alam. Nah, kalau berhubungan dengan gereja, maka suami dengan istri harus mengikat diri dengan gereja. Kenapa suami dan istri harus mengikat diri dengan gereja? Karena suami dan istri akan tetap terjagai dalam melakukan kehendak Bapa bagi keluarga, dalam melakukan kehendak Tuhan bagi keluarga. Ketika keluarga tidak terikat dengan gereja, ketika keluarga tidak berkomitmen melakukan covenant dengan gereja, maka tujuan-tujuan Allah bagi keluarga makin hari, makin lama, makin terkikis. Dan akhirnya keluarga tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Allah dengan Allah sesuai dengan tujuan Allah. Dan akhirnya keluarga yang dibentuk ini akhirnya mematahkan perjanjian, mematahkan perjanjian antara keluarga dengan Allah. Ini bagian yang saya mau bagikan. Pesan-pesan yang saya mau bagikan bahwa Allah bertanggung jawab atas keluarga. Ingat atas perjanjian pernikahan pagi ini. Sehingga pada waktu-waktu kita menghadapi tantangan-tantangan sebagai keluarga, sebagai suami istri, maka kita harus tetap ingat perjanjian ini tidak bisa dibatalkan. Hanya maut yang bisa membatalkan perjanjian ini. Saya akan mengutip kebenaran firman Tuhan dalam kitab Maliaki pasal 2 ayat yang 15 yang berhubungan dengan perjanjian suami dan istri. Bilang begini, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri pada masa mudanya. Mazmur pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Di akhir dari pengembalaan ini, Mazmur 127 ayat yang ke-1, saya menyampaikan firman Tuhan ini, bahwa jika bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah orang yang membangunnya. Ingat bahwa sebuah keluarga akan bisa tetap berjalan sesuai dengan kehendak Allah, maka keluarga harus melibatkan Allah di dalam rumah, di dalam keluarga itu. Harus melibatkan Yesus yang adalah ikatan kasih antara Allah dengan manusia. Harus melibatkan Yesus yang adalah ikatan kasih antara Allah dengan keluarga. Karena seperti apa yang disampaikan di dalam kitab pertama Korintus tentang kasih. Kasih itu tidak egois, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah, ia tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita atas ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutup segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan menanggung segala sesuatu. Karena kasih itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Saya mau menyampaikan selamat bagi Kak Ren dan juga Kak Evi atas upaya cinta yang telah dilakukan dan hari ini kita teguhkan
Biarlah Tuhan Yesus yang mempersatukan Karen dan Kak Evi ini, Bapak Abraham Andren Abihud Sanak dan juga Marta Delvina Talan ini, melalui janji suci memberkati keluarga ini sekarang dan seterusnya. Dari keluarga ini kesaksian tentang Allah yang Maha Pengasih ini diceritakan dari generasi sekarang sampai generasi seterusnya. Orang akan berbicara tentang Allah semesta alam di dalam nama Tuhan Yesus. Karena ada keluarga yang dibentuk di dalam nama Tuhan Yesus yang bernama keluarga Abraham Andren Abihud Sanak. Dan dengan istri yang bernama Marta Delvina Talan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin untuk kebenaran firman Tuhan.